setelah manusia itu terbebas dari egonya atau objek-objek yang dilekati oleh identitasnya. Lalu bagaimana hidupnya? Apakah seseorang itu hanya jadi pemerhati atau ada hal-hal yang lain yang signifikan dalam hidupnya? Untuk itu kita lebih mendalam melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang itu sudah lepas dari egonya. Malam Tuesday. Ya, sebelum itu saya akan bertanya, mengapa seseorang itu takut mati? Kemudian mengapa seseorang itu apabila pendapatnya ditentang dia akan marah? Siapa yang marah? Mengapa dia marah? Bahwa sebetulnya ego itu adalah memisahkan hidup dari kehidupan yang besar ini. Ego itu pada awalnya adalah rasa yang tidak mempunyai batas, yang tidak terbatas, yaitu rasa ada dan yang mengetahui bahwa dia ada. Kemudian sebagai rasa ada, dia tidak bisa mengalami, yaitu hidup. Karena hidup ini sudah bergerak menjadi sesuatu yang real, menjadi sesuatu yang nyata. Sehingga aku itu juga harus melimit dirinya atau membatasi dirinya sehingga dia terbatas dan mengalami hidup yang terbatas. Dengan cara apa? Dengan cara melekati segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Yang ada itu bisa kondisi, bisa pikiran, bisa perasaan, bisa tubuh, bisa waktu, bisa keinginan. Segala itu dilekatinya, yang kemudian semua yang dilekatinya, yang ada dalam hidup yang terpisah tadi, disebut dengan hidupnya. Jadi, ego itu sendiri adalah hidup yang tidak terbatas ini, kemudian dia membatasi dirinya menjadi sesuatu yang personal, sesuatu yang terbatas. Terbatas pada siapa? Pada aku kecil, aku yang mempunyai hidup ini, hidupku itu terpisah dari hidup orang lain. Orang lain tidak bisa merasakan hidupku, hanya aku yang merasakan hidupku. Kemudian setelah dia terpisah, dia merasakan keterpisahan, sehingga dia melakukan segala sesuatu untuk menjadi penuh. Dengan cara apa? Dengan melekati lebih banyak. Seolah-olah hidup ini akan dilekati semuanya. Tapi dia sudah terbatas. Sehingga yang bisa dilekati hanyalah hidupnya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, mengapa orang takut mati? Karena dia sudah melekati tubuh. Kalau tubuhnya mati, dia mau melekat di mana? Ketika seseorang sudah melekati pikirannya, maka semua pendapatnya itu harus benar. Kalau itu tidak benar, artinya unreliable, tidak pasti. Pikirannya itu tidak pasti benar, sehingga dia tidak bisa melekati pikirannya.
segala yang dilekati itu dijaga, dipelihara agar tetap ada, supaya identitas tadi bisa tetap melekat. Dan hidupnya ini yang kecil tadi bisa terjaga. Nah, untuk bisa menjaga ini semua, aku atau ego tadi menggunakan pikiran. Pikiran manusia itu digunakan untuk memikirkan dan memperhatikan objek-objek yang dilekatinya. Semua objek yang dilekatinya diberi perhatian. Misalnya, saya seorang bapak. Saya perlu perhatian. Pikiran akan berpikir bagaimana saya bisa mendapat perhatian dari keluarga saya. Oh, saya ajak jalan-jalan, saya ajak seneng-seneng, saya bagi-bagi hadiah. Supaya apa? Supaya on return, kebalikannya mereka akan memperhatikan saya. Nah, itu adalah cara dari ego itu untuk menjaga segala sesuatu objek yang dilekatinya agar tetap ada. Sehingga hidup yang kecil ini harus tetap ada. Hidup yang terpisah ini harus tetap ada. Nah, itu adalah terjadinya atau kondisi yang kita alami setiap hari. Pada waktu kita masih melekat. Waktu kita masih melekat pada objek-objek dalam kehidupan kita. Sehingga otak itu yang notabene sebetulnya canggih, habis energinya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan objek yang dilekati oleh ego. Nah, ini adalah pemborosan. Apabila dia menjadi pikiran, setiap hari dia akan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian mengejar segala sesuatu yang diinginkan. Bagaimana caranya saya mendapatkan ini? Bagaimana saya caranya mendapatkan itu? Notabene itu bukan dirinya sebetulnya. Nah, hal ini menyakitkan. Nah, dengan cara yang setelah saya ungkapkan kemarin, yaitu direct knowledge. Ketika seseorang mulai memperhatikan hidupnya dari awal, ketika dia masih kecil, dia memperhatikan seolah-olah dia masuk dalam kehidupan itu. Dia masuk dan menjalani kehidupan itu sendiri. Sehingga timbul satu pengertian yang muncul dari kesadarannya, ini bukan saya. Setelah pengertian yang muncul dari kesadarannya itu ada, kemudian ada action yang menyertainya, ada tindakan yang menyertainya, yaitu melepaskan diri-diri yang tadi. Ini bukan aku. Saya sudah tidak mau lagi. Aku yang mana? Kalau semua ini, aku yang bapak, aku yang menderita, aku yang tinggi, aku yang semuanya itu diambil, yang tinggal apa? Yang tinggal hanya aku. Lah, aku itu apa? Kemudian orang akan melihat ke dalam, oh, aku ini adalah rasa ada dan yang mengerti ada. Hanya itu. Sehingga orang akan berpegang di situ. Setelah orang itu berpegang di situ, apa yang terjadi? Dari segi tubuh, karena pikiran itu tidak memboroskan energi, bahwa saya harus bersaing tiap hari. Supaya apa? Supaya saya tetap eksis. Saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Dari semua diri-diri saya. Saya tidak memboroskan energi. Akibatnya tubuh saya sehat. Saya tidak perlu makan terlalu banyak.
Saya tidak perlu tidur terlalu banyak. Sedikit sudah cukup. Karena energi yang saya pakai sudah tidak sebanyak ketika saya belum terbebas dari objek-objek yang saya lekati. Sekarang sudah tidak ada yang perlu diperhatikan karena saya sudah bukan itu. Sudah tidak ada yang perlu dibela. Sudah tidak ada yang perlu diperjuangkan. Karena saya sudah bukan itu. Sehingga energi ini berlimpah jadinya. Dari sudut pandang tubuh, ya semuanya itu kemelimpahan energi tadi ini akan menjadi bagian dari kesehatan. Hal yang kedua, kemungkinan terjadi kelebihan energi. Kelebihan energi ini akan disimpan dalam reservoir manusia yang adanya di bawah pusar. Nah, ini nanti kalau ini sudah cukup banyak, yang namanya kundalini yang itu akan aktif sendiri secara alami. Tidak perlu bagaimana kita membangkitkan kundalini. Begitu kita sudah save energi, artinya kita tidak memboroskan energi hidup kita untuk memenuhi diri-diri palsu tadi, maka energi ini akan disimpan dalam reservoir. Setelah dia cukup banyak, dia akan mengaktifkan semua kelenjar-kelenjar kita lebih baik kerjanya. Kemudian cakra-cakra di tubuh energi kita juga menjadi lebih aktif. Itulah yang nantinya membangkitkan apa yang disebut kundalini. Yang akhirnya juga membangkitkan, setelah kundalini bangkit, dia akan membangkitkan mata ketiga. Itu dari segi tubuh dan energi. Kemudian dari segi pikiran, hidup ini sudah tidak seperti yang saya bilang tadi. Pikiran ini juga butuh energi yang sangat banyak untuk berpikir. Kalau energi ini melimpah, maka pikiran itu akan berubah menjadi pikiran yang di atas rata-rata. Dia mampu berpikir dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Apalagi disertai oleh kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga kapasitas dari pikiran ini akan berlipat-lipat. Kemudian kita lihat lagi dari segi kesadaran. Ketika kita masih menempel pada objek-objek ego tadi, kesadaran kita adalah kesadaran personal, atau orang-orang sering menamakan kesadaran pikiran, karena di dalam kesadaran itu isinya adalah pikiran atau memori-memori tentang diri kita. Jadi ini personal, kesadaran yang personal. Setelah kita lepas dari ego menjadi diri yang bukan siapa-siapa tadi, kita lepas dari kesadaran isinya ini akan kita lepas. Karena kita sudah menyadari bahwa saya bukan itu. Otomatis isinya akan lepas. Kemudian saya akan menjadi pure consciousness, kesadaran murni. Nah, terbebasnya kesadaran yang notabene dulunya ditrap atau dipenjara oleh pikiran menjadi kesadaran yang bebas. Sehingga apa? Ketika seseorang itu berubah kesadarannya dari personal menjadi universal, maka apa yang dilihat itu juga jadi berubah. Dahulu waktu saya menjadi kesadaran personal, segala yang saya ketahui hanya tentang diri saya. Tapi begitu saya menjadi aku yang bukan siapa-siapa,
Yang saya ketahui ini adalah pergerakan seluruh hidup. Hidup ini sendiri yang saya sadari. Jadi bukan hanya menyaksikan hidupku, tapi saya menyaksikan kehidupan universal ini. Karena aku sudah menjadi tidak terbatas lagi. Yang tadinya membatasi diri, strukturnya sudah jadi semua. Nah sekarang saya melihat struktur-struktur ini pada makhluk-makhluk lainnya juga. Saya menjadi sadar, oh ternyata kehidupan seperti ini hanya kesadaran kehidupan itu sendiri. Ya, it's completely different ya, itu betul-betul berbeda dengan kesadaran yang kita alami sehari-hari. Kesadaran yang kemudian dari segi pergaulan, ya, meskipun tapi kita masih menjalani hidup. Hidup ini masih flowing, masih mengalir seperti sebelumnya. Ketika hidup ini masih mengalir, artinya kita masih berinteraksi dengan orang lain. Tapi cara kita berinteraksi sudah lain. Karena dulu saya adalah ego yang saya mempertahankan segala sesuatu yang saya lekati, sekarang saya sudah tidak lagi. Sehingga attitude saya, sikap saya itu menjadi lebih rileks. Saya tidak menjudge orang, saya tidak pernah mengharuskan, saya tidak pernah kontra, karena tidak ada yang saya bela. Sehingga orang itu merasa teduh di dekat kita. Orang-orang itu merasa kerasan, merasa adem di depan kita. Karena kita tidak pernah menjudge mereka, mengadili mereka, bahwa kamu itu gini, kamu nggak ada. Kemudian satu lagi, setelah kita menjadi kesadaran universal, apa yang kita rasakan hanya keberadaan. Aku itu tadi yang dirasakan hanyalah keberadaan yang dimengerti. Sehingga hubungan saya dengan orang lain itu yang berhubungan adalah keberadaannya. Karena posisi saya sudah bukan objek lagi, bukan bentuk, tapi keberadaan. Sehingga saya merasakan bahwa keberadaan saya dengan keberadaan orang lain itu sama. Inilah yang menimbulkan rasa bahwa orang lain itu adalah saya. Saya ini adalah orang lain. Tidak ada bedanya orang lain dengan saya. Yang dulunya pikiran memandang dunia terpecah menjadi aku dan yang bukan aku. Begitu kesadaran ini kembali, maka semuanya menjadi aku. Nah, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa ketika seseorang itu terbebas dari segala yang dilekatinya, maka hidupnya ini akan damai. Damai ini tidak menimbulkan kesakitan dan penderitaan. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya cinta. Cinta itu tidak bisa terhadap orang lain. Selama saya masih menganggap ada diri saya, ada orang lain, saya tidak bisa secara tulus saya mencintai orang lain. Yang bisa saya cintai adalah diri saya. Tapi dengan perkembangan kesadaran yang saya sudah merasakan bahwa orang lain itu tidak lain adalah saya, sehingga saya juga bisa mencintai orang lain. Nah, itu step-stepnya itu seperti itu. Cinta timbul, kesadaran ini menjadi universal. Kesadaran yang universal ini tidak ada pembatasan antara aku dan bukan aku. Akhirnya cinta tadi juga bisa mencintai orang lain.
Karena mencintai orang lain itu rasanya seperti mencintai diriku sendiri. Karena pembatas antara aku dan orang lain itu sudah nggak ada. Jadi dalam pergaulan Anda akan menjadi sangat-sangat berbeda, sangat berubah. Nah, itu adalah step-step perubahan sebagai kesadaran. Kemudian ya, ego itu melekati, apalagi saya mau katakan di sini, perasaan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah jelas bahwa ketika saya sudah tidak menjadi seseorang, saya ini sudah tidak bisa tersentuh. Nah, ini yang menimbulkan kedamaian, kekhawatiran tidak ada. Perasaan itu mengikuti pikiran. Ketika kita sudah tidak menjadi pikiran, perasaan kita juga akan enak, relax. Jadi ini adalah saving atau penghematan energi yang luar biasa. Yang ditampung di mana? Di rasa aku tadi. Rasa aku ini yang menghidupkan sebetulnya. Kalau kita ingat dalam cerita-cerita saya sebelumnya, bahwa yang ada itu adalah satu ketidakberadaan total. Dalam ketidakberadaan total tadi, isinya adalah kemungkinan-kemungkinan untuk mengisi ketidakberadaan tadi. Jadi ada, itu adalah dasar, awal mula. Kemudian dari ada tadi timbul hidup. Jadi aku yang selama ini melekati segala objek, itu sebetulnya aku menghidupi mereka. Segala yang aku lekati itu menjadi hidup. Bukan hanya saya melekat saja, tapi saya menghidupkan. Karena dari saya timbul keinginan agar tetap ada. Yang ada tadi harus tetap ada. Terima kasih, Herman. Cek. Yang ada tadi harus tetap ada. Sehingga saya melekati makin banyak yang saya hidupkan. Sekarang saya sudah tidak perlu menghidupkan ketika saya sudah tidak melekati. Apa yang terjadi ketika aku sudah tidak memakai energi kehidupan tadi untuk menghidupkan segala hal yang saya lekati? Yang terjadi adalah transformasi kesadaran aku yang ada dan mengerti ada ini akan kehilangan rasa akunya. Jadi itulah hilangnya keakuan manusia total. Bukan hanya keakuan dari hal-hal yang saya lekati tadi, tapi hilangnya keakuan, rasa aku. Nah, ini yang sebetulnya mau dicapai oleh orang-orang yang apa ini? Saya cukup siapa-siapa. Ego itu masih tetap diperlukan. Kita tidak usah lari dari kehidupan ini. Kita tetap menjalani kehidupan ini, tapi dengan pandangan yang berbeda. Sehingga kita bisa merespon hidup ini dengan cara yang berbeda. Cara merespon yang berbeda ini tidak mungkin kita lakukan tanpa kita melepaskan diri dari segala sesuatu yang kita lekati atau membebaskan aku dari ego. Ego ini
diperlukan untuk mengalami, tapi dengan kesadaran bahwa aku bukan yang itu. Sehingga hidup kita ini sudah tidak sempit lagi. Saya menjadi penuh. Karena saya sudah penuh, saya tidak menginginkan lagi. Terus bagaimana hidup saya kalau nggak ada aku? Oh, hidup ini akan terus mengalir. Hidup ini akan jalan. Pikiran masih bisa berjalan. Perasaan mengikuti pikiran sebagai respon dari pikiran. Tubuh ini juga merespon. Tubuh ini hidup dari kesadaran yang tidak sadar. Semua ini akan berjalan tanpa rasa aku yang melekat. Sehingga Anda ingin membeli apa, itu tidak ada rasa berat mengeluarkan uang. Anda mendapatkan sesuatu, itu tidak ada suatu rasa yang ketakutan nanti kalau kehilangan apa yang sudah Anda dapatkan. Ketika Anda sakit, Anda tidak takut mati. Karena apa? Itu semua sudah Anda sadari bahwa itu semua bukan Anda. Jadi, kehidupan manusia setelah dia lepas dari egonya, dia akan hidup dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Segala yang saya ucapkan malam ini hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang sudah melepaskan egonya. Apa yang saya ungkapkan ini psikologi modern yang mengungkap tentang diri manusia, di mana di situ ada ego, ada super ego, ada id. Ini berbeda dengan itu ya. Yang saya terangkan ini berbeda. Yang saya terangkan ini adalah ego itu adalah diri-diri yang palsu. Aku yang palsu, yang bukan itu. Ya. Semoga apa yang saya uraikan malam ini bisa dimengerti. Dan ini membuat Anda terpacu, berkeinginan untuk merubah hidup Anda sendiri. Ini sesuatu yang menarik, yang belum pernah dialami. Kalau Anda ingin mengalami satu perubahan hidup yang drastis, satu hal lagi yang saya belum ungkapkan tadi, bahwa hidup ini, ketika Anda masih menjadi diri-diri palsu tadi, Anda mencari apa? Mencari berkah. Mencari berkah dalam hidup ini, dirahmati sehingga diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi segalanya. Sebetulnya yang Anda cari itu adalah diri Anda sendiri, yaitu aku yang bukan siapa-siapa tadi. Aku yang bukan siapa-siapa tadi, yang biasanya menghidupi diri-diri yang palsu, ini akan menjadi berkah dalam kehidupan semua universal, kehidupan dunia ini. Nah, itu baru ketemu di situ bahwa orang itu selama ini yang ku cari itu sebetulnya diriku sendiri. Kalau aku tahu dari dulu bahwa aku ini adalah aku yang bukan siapa-siapa, aku tidak mau untuk nguber-nguber sesuatu berkah rahmat, karena diri aku yang bukan siapa-siapa itulah yang memberkati. Dia sudah tidak perlu mencari. Ya memang ini agak susah dimengerti. Anda akan mengerti ketika Anda sudah menjadi, Anda sudah melepaskan, aku bukan diri-diri yang ini, aku adalah ini. Nah, ini baru Anda bisa mengerti rasanya. Oleh sebab itu, saya terus encourage Anda, ayo berubah. Ini loh hidup ini setelah Anda berubah, ini enaknya seperti ini. Hidup yang berkelimpahan energi, hidup penuh berkah. Ayo rasakan, jangan cuma tahu aja, tapi alami hidup itu.
Oke, semoga bisa diketahui, bisa dipahami, meskipun saya yakin kalau ini masih sebatas konsep, maka seseorang itu pasti sulit untuk memahami. Kita akan bisa memahami, mengerti rasanya setelah kita mengalami dan stabil menjadi diri yang bukan siapa-siapa. Diri yang bukan siapa-siapa yang hidupnya tidak terbatas. Ya, sekarang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Siva, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siva. Indra Unik, sudah menemukan syarat dan rukun berarti Mbah? Wah, saya nggak tahu itu syarat dan rukun, karena saya itu mendapatkan semua dari melihat. Jadi saya nggak pernah baca apa syaratnya, apa rukunnya, bagaimana caranya. Saya hanya melihat dengan kesadaran saya. Dan segala pengetahuan itu Bang Cek, assalamualaikum Bapak Palembang hadir. Waalaikumsalam Bang Cek. Oke, terima kasih Real MHD. Samir ngelek. Ya mungkin habis hujan. Kak Delka hadir Pak. Selamat malam Kak Delka. Sony Jaya, semangat, damai sejahtera. Terima kasih Sony Jaya. Indra Unik, amin. Samir Enterprise, apa yang engkau cari sedang mencarimu. Ya, selalu begitu. Segala sesuatu itu berkaitan. Tidak pernah berdiri sendiri. Sehingga apa yang timbul dari rasa, kalau kita membutuhkan sesuatu, sebetulnya kita ini layak. Artinya kita layak untuk sesuatu yang kita butuhkan itu. Sehingga yang kita butuhkan itu juga sedang mendekat. Itu karena segala sesuatu itu terhubung. Dan Serak Hans, bagaimana nak menjadi aku yang universal tadi? Ya itu tadi. Jadi apa yang saya terangkan sekarang udah bukan bagaimana saya melepaskan diri saya, aku saya, melepaskan kemelekatan saya dari diri-diri yang palsu tadi. Itu sudah saya bicarakan di live saya yang sebelumnya, yang sudah saya unggah juga di VT saya yang terakhir, bukan yang terakhir, dua sebelum terakhir itu sudah saya. Jadi di situ ada caranya. Saya tidak akan mengulang semuanya, tapi ya caranya hanya dengan memperhatikan saya diriku tuh sekarang ini menjadi apa. Saya menjadi waktu, dari waktu lampau aku lahir menjadi anak, menjadi saya menjadi suami, menjadi wali. Kemudian saya juga melekati benda-bendaku, melekati mobil sehingga menjadi mobilku, melekati uang menjadi uangku, melekati rumah menjadi rumahku, melekati baju menjadi bajuku, menjadi sepatuku. Segala barang-barang yang ada dalam kehidupanku itu kulekati. Aku juga melekati tubuhku, melekati pikiranku, melekati perasaanku,
melekati keinginanku. Itu semua yang ada dalam hidup itu kulekati dan kuhidupkan, sehingga rasanya itu adalah betul-betul aku. Tapi dalam melihat tadi, dengan kesadaran, akan muncul suatu pengertian. Loh, ini semua ini bukan aku. Mana mungkin aku bisa jadi baju, mana mungkin aku jadi uang, mana mungkin aku jadi suatu kondisi. Aku, kalau semuanya ini dari baju, uang, segala yang itu diambil, yang tinggal aku. Nah, aku sendiri ini rasanya apa? Kesadaran akan merasakan rasanya aku. Rasanya aku itu adalah ada dan mengerti. Sehingga timbul lagi pengertian bahwa oh, yang itu bukan aku. Otomatis dengan pengertian tadi menimbulkan action, melepas. Aku bukan yang ini. Saya tidak mau lagi menjadi yang ini. Aku adalah yang ini. Nah, itu tadi. Ya. Sidan. Direktur Murtad. Paham Pak D? Masih tertatih-tatih tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Sebetulnya seperti ini sekali aja. Konsep itu hanya sekali saja dimengerti secara global. Setelah itu yang penting praktekkan. Lihat, kehidupan manusia ini kan beda-beda. Kehidupan manusia ini personal. Sehingga kita harus melihat hidup kita masing-masing. Saya tidak bisa menceritakan hidup saya untuk supaya Anda mengerti. Karena yang mengerti hidup saya hanya saya sendiri. Nah, sekarang Anda lihat sendiri. Anda sudah jadi apa saja di hidup itu. Nah, setelah itu sadari. Apakah betul apa-apa yang sudah Anda menjadi tadi, itu adalah Anda. Kesadaran itu nanti akan melepaskan diri-diri palsu tadi. Ya. Direktur Murtad. Lisa Chandra. Apakah boleh dikatakan bahwa saat ego terlepas, kebenarannya akan muncul ya? Jadi sebetulnya kebenarannya muncul dulu. Dengan kita melihat, oh itu yang benar, ini yang salah. Nah, saat kita melihat itu yang benar, yang salah ini atau ego ini terlepas. Ego itu apa sih? Ego itu keyakinan. Keyakinan bahwa aku adalah yang itu. Kalau kita bilang kita melekati, itu melekat bukan di lem, bukan. Tapi saya yakin bahwa aku yang itu. Yang menempelkan itu keyakinan. Ketika saya melihat kebenaran, keyakinan yang salah tadi akan terlepas, gitu loh. Melekat itu dikarenakan saya yakin. Udah nggak mungkin enggak. Saya tuh dari kecil ngalamin ini dan rasanya memang ada, rasanya hidup. Bahwa aku anak itu memang ada, aku hidup sebagai anak. Bahwa aku bapak itu memang ada, aku hidup sebagai bapak. Uangku itu rasanya ada, aku yang mempunyai uang. Nah, ini menjadi keyakinan bahwa aku adalah yang itu. Ini sejak awal, sejak logika kita bisa berjalan, ini sudah ditanamkan oleh manusia. Entah itu oleh lingkungan kita, orang tua kita, semuanya memberi contoh seperti itu. Pada waktu kita masih kecil, dikasih mainan kita rusak, kita akan menangis. Karena apa? Ini sudah menjadi mainanku, sudah menjadi bagian dari diriku. Segala yang dilekati dengan ku tadi, itu artinya bagian dari diriku. Sehingga kalau dia hilang atau rusak, menimbulkan rasa menderita. Mobilku digesek sama orang, menderita saya, marah saya. Mobil orang digesek sama mobil orang lain, nggak ada rasanya. Karena apa? Bukan bagian dari diriku. Nah, ini adalah sesuatu yang salah
dia itu bukan bagian dari diriku, karena aku ini berdiri sendiri. Aku ini adalah rasa ada. Kalau yang tadi saya tempeli dengan kuku tadi, kondisiku, pikiranku, badanku, itu semua kunya diambil, diambil badannya semua tadi diambil, objeknya, tinggal aku. Lah aku itu rasanya terlepas sendiri. Aku tidak butuh apa-apa, karena aku sudah penuh. Yang tadi ini membutuhkan sesuatu. Karena apa? Karena kehidupanku itu memisahkan dari kehidupan universal. Hidup yang ada, yang diciptakan oleh aku pada awalnya, merupakan gerak, dan akhirnya gerak itu menjadi hidup. Itu sudah ditinggalkan. Hidupku ini menjadi kecil. Isinya apa? Isinya hal-hal yang aku lekati tadi. Nah, ini yang menyebabkan orang itu terpisah dari kehidupan. Karena dia memang memisahkan diri. Dia hanya bisa melihat satu spot yang kecil. Untuk melihat satu yang besar itu nggak bisa. Saya ini tidak terbatas. Saya mau melihat sesuatu yang kecil susah. Saya harus membatasi diri saya sehingga saya bisa masuk di spot itu. Sehingga saya tahu tentang segala sesuatu di area yang kecil tadi. Nah, ini pembatasan dirinya itu di situ. Tapi setelah saya melihat kebenaran bahwa aku ini bukan yang kecil ini, tapi yang itu, akhirnya ini saya lepaskan. Jadi ini tidak ada lain hanya melepas keyakinan karena kita melihat kebenaran. Keyakinan ini runtuh dengan sendirinya. Dikarenakan satu kesadaran tentang kebenaran tadi. Aku ini yang ini. Bukan yang itu. Otomatis dia runtuh. Itu Bu Lisa. Mardisu lebih simpel dari dogma agama. Ya ini sebetulnya ini terapan. Ini bukan dogma, tapi terapan. Saya menceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Saya ceritakan karena selama ini banyak orang yang dari lahir sampai mati itu nggak sadar siapa dirinya. Dirinya, yang dianggap dirinya itu adalah semua hal yang dilekatinya dalam hidupnya yang kecil ini loh. Nah, supaya sebetulnya memang ini adalah tanggung jawab seseorang dalam hidup ini untuk menemukan ini sendiri. Tapi saya pikir bahwa lebih banyak orang yang tahu hidupnya ini akan menjadi lebih baik, dunia ini akan menjadi lebih baik. Sehingga saya membuka ini kepada kalian semua. Saya menceritakan semua apa yang saya alami, yang saya ketahui, yang saya bisa ceritakan rasanya akan saya ceritakan. Yang nggak bisa mungkin saya bikin gambaran-gambaran melalui perumpamaan. Jadi ya ini bukan dogma, tapi pengalaman. Gitu Mas Isu. Siva, live-nya setiap hari apa-apa? Wah, saya kurang, selama ini saya bikin live itu kalau ada yang perlu saya sampaikan secara langsung. Karena saya main TikTok ini bukan untuk tujuan hiburan, bukan. Jadi saya mempunyai tujuan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih banyak. Saya sudah mencoba di beberapa sosial media lainnya, tapi interaksinya itu kurang baik. Saya menemui bahwa di TikTok ini paling baik, sehingga saya memakai TikTok ini untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu itu lebih banyak. Jadi saya akan
Saya akan, kalau sesuatu yang urgent yang saya temukan selama ini, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan, oh masih orang banyak yang tidak tahu di sini, saya akan memberikan live-nya, saya akan terangkan di situ sebisa saya. Kemudian hasil rekaman dari live ini akan saya tampilkan di VT saya di hari berikutnya. Gitu sih Pak. Indra Unik, siapa? Terima kasih Indra. Direktur Murtad, kalau sudah stay di kesadaran pikiran, kita masih suka ada yang bersuara, kurang ngerti ini maksudnya. Kalau sudah stay di kesadaran, kalau kita berada di satu kesadaran, itu kemudian di khusus untuk satu orang, kesadaran tentang dirimu, tentang hidupmu, kesadaran tentang hidupku. Ini adalah kesadaran personal, atau yang sering dikatakan kesadaran pikiran, karena isinya adalah pikiran tentang atau memori tentang seseorang. Jadi kalau kita stay di kesadaran itu, ya hidup ini masih normal. Sekarang ini kita dalam posisi di kesadaran pikiran. Tapi begitu kita bebas, kita kan isinya ini hilang. Jadi isinya, jadi kesadaran murni, isinya kesadaran, isinya pikiran tentang seseorang. Begitu saya lepas dari diri-diri tadi, ini isinya hilang, sehingga dia menjadi kesadaran murni. Gitu loh ceritanya. Kesadarannya tetap sama, cuman yang satu ada isinya tentang segala memori tentang diriku. Nah, kalau memori ini dihilangkan atau satu keyakinan diruntuhkan tentang itu, isi ini hilang, delete, otomatis di delete. Yang ada apa? Yang ada adalah kesadaran tadi. Ini tetap kesadarannya tidak berubah. Nah, ini yang bersuara itu adalah pikiran. Pikiran yang gaduh. Pikiran itu memang fitrahnya, nature-nya, alaminya itu selalu bergerak. Dia tidak bisa diam. Nah, kita bukan pikiran. Ketika kita masih menjadi pikiran, kita ikut pontang-panting bersama pikiran ke sana kemari. Tapi begitu kita stay, kita keluar dari pikiran, kita mengetahui bahwa oh pikiran ini lagi bergerak. Gitu. Indra Unik, hatur nuwun Mbah, sudah dipaparkan dengan detail. Sama-sama. Sejati, assalamualaikum. Alang-alang, Mbah, caranya mencapai hidup seperti kesadaran itu ada afirmasinya enggak? Enggak ada. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu diulang-ulang sehingga diharapkan dia masuk ke bawah sadar kita. Tapi kalau afirmasi kita dalam kondisi sadar, dia tidak mungkin masuk ke dalam bawah sadar kita. Karena di mulutnya kesadaran ini, kalau ini saya ambil contoh ya, ini ada kesadaran bawah sadar, di atasnya ini kesadaran sadar. Nah, dia tidak bisa masuk ke bawah sadar karena ini ada gate, ada pintu. Pintu ini namanya alpha gate, di mana dalam kondisi otak itu alpha, baru dia akan terbuka. Kondisi kita sehari-hari ini kondisi beta. Frekuensi dari pikiran ya, getaran pikiran, vibrasinya itu kita ada di beta. Sehingga alpha gate ini selalu menutup. Kita mau afirmasi kayak apa ya mental terus. Jadi saya nggak menyarankan afirmasi, tapi menyadari.
Yang penting itu bukan pikiran. Pikiranmu tidak bisa membebaskan dirimu. Kesadaranmu lah yang bisa membebaskan diri. Andika, bagaimana membedakan pikiran dan kesadaran? Pikiran itu ya kesadaran. Karena pikiran itu timbulnya dari kesadaran. Tapi pikiran itu mempunyai tugas khusus. Pikiran ini alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencipta. Alat untuk membedakan. Alat untuk memisah-misahkan. Tapi tanpa kesadaran, pikiran tidak mungkin jalan. Jadi kayak komputer. Anda punya komputer. Komputer itu alat. Tanpa listrik, komputer itu nggak akan jalan. Kesadaran itu listriknya. Komputer itu alatnya. Alatnya apa? Berpikir. Nah kita sekarang misalnya, saya tanya, Anda dari rumah mau ke kantor, naik apa, lewat mana? Itu adalah berpikir. Kesadaran. Ketika saya tanya, Anda sekarang ada nggak? Anda kan balik. Oh, saya ada. Ini adalah kesadaran. Orang tidak perlu berpikir bahwa saya ini ada nggak ya? Nggak. Ini membedakannya gitu. Saya ada nggak? Ada. Kesadaran itu yang mengetahui rasanya. Pikiran itu yang memotong-motong, melabeli. Satu alat untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang objek pemikiran. Objek pemikiran ini timbulnya jadi kesadaran. Yang menyebabkan pikiran itu bisa bekerja adalah objek pikiran. Objek pikiran ini ditimbulkan oleh kesadaran. Sehingga pikiran itu menjadi berjalan. Dia berpikir. Gitu. Iwan Hidayat. Assalamualaikum Pak, saya baru pertama kali gabung. Bagaimana caranya agar hidup berkelimpahan? Wah, ini sudah ada Pak di VT saya yang lampau mengenai hidup berkelimpahan. Ini sekarang kita lagi fokus membahas mengenai diri, membebaskan diri. Jadi kalau nanti misalnya masih banyak yang pengen tahu, ya mungkin akan saya ulang dalam live. Tapi kalau enggak, ini sudah ada di VT saya, cukup jelas. Kalau misalnya Bapak belum jelas waktu nonton VT saya, Bapak boleh DM saya. Ya. Seno Sujarno. Rahayu Yang, untuk yakin apa harus mengalami ya Yang? Mohon penjelasannya. Saya mau mengerti es. Es itu kayak apa? Kata orang dingin atau salju. Saya ini belum pernah megang salju. Kata orang salju itu dingin. Jadi saya akan, sementara saya belum mengalami, saya akan memegang kata-kata orang. Oh, kata-kata orang salju itu dingin. Tapi begitu ada orang lain bertanya kepada saya, dinginnya kayak apa? Sama es batu dingin mana? Sama air di puncak dingin mana? Saya nggak tahu. Karena saya belum mengalami. Nah, untuk tahu yang secara betul-betul tahu, seseorang harus mengalami. Harus mengalami. Sekarang ini saya mengungkapkan tentang melepaskan ego. Bagaimana rasanya hidup setelah ego itu lepas. Kata saya seperti gini, tubuhnya jadi gini, pikirannya jadi begini, kesadarannya jadi begini,
perasaannya jadi begini, pergaulannya jadi begini. Itu kata saya. Tapi sebelum Pak Seno itu mengalaminya sendiri, ya Pak Seno nggak tahu. Hanya sebatas konsep. Begitu ditanya yang lebih dalam lagi, Pak Seno nggak akan tahu. Karena belum mengalami. Tapi begitu Pak Seno mengalami, mau ditanya sedalam-dalamnya ya tahu.